Tunggu ya. Ya, saya harap mikrofon saya bisa bekerja sama dengan baik hari ini. Kita sudah berdoa untuk semua alat yang dipakai. Karena beberapa waktu yang lalu ada trouble gitu. Ya, silakan untuk Bapak Pendeta Supri. Halo, salam keluarga-keluarga Indonesia dimanapun berada yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur kalau kembali sore hari ini, saat ini kita akan mengikuti kembali Restore Our Family minggu yang ke-7. Ya. Kiranya menambah kita dengan keluarga kita semakin seru, ya, semakin erat, ya, semakin bersatu, ya, semakin hari lepas hari mengerti akan hati mereka masing-masing, dan kita terus dukung dalam doa untuk Kris khususnya supaya memberi materi-materi dan kita bisa terapkan, terlebih bisa menjadi berkat ya dimanapun nantinya kita berada. Ya, jadi selamat menyimak, selamat menyaksikan, dan selamat melakukan. Tuhan memberkati. Oke, baik, kita akan lanjutkan dengan doa pembukaan. Mari kita angkat suatu pujian, Bapakku datang. Ini haleluya. Kami sembah di sini, percaya katakan Bapa kami sembah
Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Glory bagi Yesus. Kami sembah Yesus. Kami sembah Yesus. Haleluya. Maha besar Engkau Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Tuhan Yesus yang mengasihi keluarga-keluarga, dan Tuhan Yesus Allah keluarga. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Sore hari ini kami diizinkan untuk belajar bersama Tuhan akan firman Tuhan, bersama dengan keluarga-keluarga yang diberkati di seluruh Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya saat ini Engkau hadir, memberkati pembicara Ibu Grace Milat, memberkati seluruh keluarga-keluarga yang ikut ambil bagian pada sore hari ini, baik melalui Zoom secara langsung maupun melalui Facebook Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan keluarga kami, sekiranya kami juga boleh semakin melalui setiap firman yang kami pelajari hari demi hari. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, acara ini diberkati dan menjadi berkat bagi seluruh keluarga di Indonesia maupun dimanapun ada. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan Engkau hadir. Kami akan mulaikan ibadah kami, acara kami sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami serahkan kembali kepada Ibu Grace. Silakan Ibu Grace. Ya. Ya, shalom. Shalom keluarga-keluarga di Indonesia. Ya, shalom untuk Bapak Pendeta Nathan, Osio, shalom untuk Bapak Pendeta Yesaya, Ibu Pendeta Marta, shalom untuk Kak Sarah Patoding, halo Kak Iren, ya, shalom Kak Vivi yang ada di Bali, ya, Kak Iren kayaknya ada di Tobelo ya, benar ya, Tobelo ya? Oh, di Tobelo itu di Halmahera Utara, ya, puji Tuhan. Kak Sarah Patoding dari Toraja, ya, puji Tuhan. Terus Kak Vivi dari Bali, thank you untuk teman-teman yang sudah gabung. Hari ini kita akan belajar materi micro teaching untuk family, Restore Our Family, minggu ke-7. Nah, sebelumnya saya umumkan tata tertib dulu ya. Tata tertib tidak boleh menyebut merek apapun juga ya, nanti waktu tanya jawab. Tidak boleh menyebut merek apapun juga karena ini semua direkam. Dan ini semua live streaming. Jadi tapi lebih amannya nanti doa berkat dulu, terus kita tutup dulu live streaming di Facebooknya. Baru setelah itu tanya jawabnya kita sendiri yang di Zoom saja. Ya, kalau teman-teman mau tanya jawab bisa komen langsung di chatting Facebook juga boleh. Tapi saya nggak bisa jawab saat ini. Nanti setelah kelas berakhir boleh. Nanti akan saya tanggapi bagi teman-teman yang mau nanya. Nah. Seperti biasanya saya akan menyampaikan inti visi misi ya, supaya nggak bosan. Yang hari ini saya mau sampaikan dari kitab Maleaki. Ya, dari kitab Maleaki itu dikatakan sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini kalau dalam Alkitab bahasa Inggris, bapak-bapak ini pakai kata parent. Jadi tidak hanya kembali ke hati bapak, tapi bapak ibu kembali ke anak-anak, hati anak-anak kembali ke papa mamanya, ke ayah bundanya. Jadi ada beberapa Alkitab bahasa Inggris yang menerjemahkan bukan bapak-bapak saja, tapi parent. Jadi ada kegerakan parenting di akhir zaman, di mana pemulihan itu dimulai dari orang tua dulu. Orang tua yang punya hati yang pulih, mengasihi anak-anaknya,
Lalu anak-anak ini ketika mereka sadar dikasihi, mereka juga akan pulih menjadi anak-anak yang menghormati dan taat pada orang tua. Nah, anak yang menghormati dan taat pada orang tua adalah orang-orang yang dimerdekakan dari pikiran durhaka. Durhaka itu maksudnya kurang ajar kepada orang tua, ya kan. Kan ayat ini nanti muncul lagi kepada nubuatan Tuhan melalui malaikatnya kepada Sakaria, papanya Yohanes Pembaptis. Nah, jadi hati orang-orang durhaka berbalik kepada pikiran orang benar. Nah, kalau semua angkatan itu jadi orang benar yang nggak durhaka sama orang tuanya, wow, mereka akan mendapat janji-janji Tuhan atas generasi yang mau menghormati dan taat orang tua. Yaitu 1, panjang umur. 2, di tanah yang diberikan Tuhan padamu, properti, ya kan. 3, baiklah keadaanmu dan berbahagia. Ya kan, itu upah daripada menghormati dan taat pada orang tua. Jadi saya percaya kalau upah itu memenuhi seluruh generasi di Indonesia, wow, betapa Indonesia akan menjadi negara yang mengalami transformasi lebih lagi daripada yang sekarang, nanti akan lebih lagi akan ada transformasi. Jadi transformasi bangsa itu dimulai dari transformasi keluarga. Saya rindu Restore Our Family, ini sebenarnya adalah judul retreat family camp yang diadakan Yayasan Jenius Secara Alkitab, ya, di mana Bapak Pendeta Nathan sekeluarga waktu itu ikut. Kita pakai tema Restore Our Family. Dan ternyata waktu kita memulai materi family untuk keluarga-keluarga di Indonesia, Tuhan ingatin, udah pakai judul itu aja, Restore Our Family. Wow, oke Tuhan. Didasarkan dari mana? Maleakhi pasal 4 ini. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya akan share screen tentang materi untuk family. Spesial untuk minggu ke-7, ya. Oke. Restore Our Family spesial untuk minggu ke-7, ya. Oke. Wow, minggu ke-7 ini luar biasa banget, Saudara. Karena kita akan membahas binatang-binatang semuanya. Ya, apakah layar saya ketangkap? Tangkap, ya. Oh, ya. Selamat datang, Kak Sheila. Ya, tadi saya ada telepon Kak Sheila, ya. Oke. Nah, Restore Our Family, ketangkap ya Bapak Pendeta Nathan? Layar saya ketangkap. Oke. Nah, ini bacaan Alkitab minggu ini, dan ayat mas minggu ini adalah Kejadian 6 ayat 20. Saya bingung cari ayat masnya, karena kalau diambil dari kitab Kejadian itu, agak susah cari ayat masnya gitu ya. Akhirnya dapat yang ini. Dari segala jenis burung dan segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Jadi kita akan memakai ayat yang di peristiwa Nabi Nuh. Walaupun kita sedang membahas penciptaan. Oke, sebentar. Oke. Jadi sekalipun kita sedang membahas penciptaan hari ke-6, tetapi ayat masnya saya ambilkan dari peristiwa Nabi Nuh. Jadi ayat masnya nanti kita jelaskan ke anak-anak, Nabi Nuh ini dipakai Tuhan untuk menyelamatkan binatang-binatang yang akan kita bahas minggu ini. Gitu. Sehingga kita bisa kenal jerapah, kita bisa kenal gajah, kita bisa kenal pelanduk dan sebagainya, itu adalah dari pemakaian Tuhan atas hidup Nuh. Ya. Oke. Catatan pentingnya adalah untuk ayat masnya ini, kita akan memperkatakan ayat ini pertama pakai gerakan-gerakan, tapi nanti yang udah kesekian kalau mereka udah hafal, pas ada kata segala jenis hewan, mereka kita suruh menirukan salah satu, terserah mau jalannya domba, atau jalannya kambing, atau jalannya babi, atau jalannya keledai. Keledai kan telinganya panjang ya. Atau jalannya ayam jantan yang ada ininya, ada jambelnya, atau jalannya singa. Mereka suruh menirukan. Nanti orang tua yang akan menebak gitu. Jadi misalnya gerakannya kayak gini ya. Kejadian 6 ayat 20. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis mereka suruh menirukan binatangnya. Lalu kita orang tua yang nebak. Babi, ya betul.
lanjutin. Dan dari segala jenis binatang melata di bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Kejadian 6 ayat 20. Nanti ulangi lagi, ganti gerakan. Tapi binatangnya usahakan yang akan kita bahas minggu itu ya. Domba, kambing, babi, keledai, ayam jantan, singa. Gitu. Kita memang udah kasih nama-nama ini ke mereka, tapi mereka nggak harus urut kayak gini. Nanti kita yang menebak apa, itu yang mereka peragakan apa, gitu ya. Oke, persiapan ayah bunda nggak saya bahas lagi karena minggu lalu udah kita bahas. Kita langsung aja ke hari Selasa. Hari Selasa kita akan membuat kolase bulu domba. Jadi kolase itu adalah kita menempelkan benda timbul kepada bidang datar. Sehingga bidang datarnya itu ada benda timbulnya gitu. Tapi karena dombanya ini nanti menjelaskan domba itu taat pada saat digunting, maka nanti bulu yang udah kita tempelkan pakai kapas tuh kita gunting lagi. Seru gitu, ngajaki anak-anak nempelin bulu domba, tapi setelah itu digunting lagi gitu. Tetap ada yang nempel kan, yang dilem tadi, tapi yang nggak nempel itu digunting-gunting. Untuk menjelaskan bahwa domba itu kan binatang yang taat. Dia digunting dombanya, digunting bulunya itu dia nggak marah, dia nggak meronta dan seterusnya ya kan. Nah, ini bisa untuk anak umur 3 tahun ke atas. Hati-hati untuk penggunaan gunting, kalau anak-anak terlalu kecil harus kita dampingi. Nah, ayatnya ini kalau bisa papi mami, ayah bunda baca ya ayat-ayatnya ini ya. Sebelum kita ngajar ke anak-anak seluruh ayat yang hari itu biasakan kita baca dulu semua. Walaupun nanti ada ayat-ayat yang kita ajak anak-anak membaca. Tujuannya adalah pada hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata. Salah satu binatang ciptaan Tuhan adalah domba. Kita akan belajar dari domba karena domba itu adalah binatang yang sangat taat. Ya, kita akan jelaskan mereka. Nah, yuk kita baca Yesaya 53 ayat 7. Ini sudah saya ketik di sini. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang dibawa ke orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saya memang tidak memakai video, tapi sebenarnya ada banyak video di dalam YouTube. Tapi minggu lalu atau berapa minggu lalu waktu kita menceritakan bahwa Tuhan itu mengajar kita untuk menaklukkan semua binatang-binatang itu, salah satunya kan ada video tentang domba tuh yang dipotong bulunya, terus bulunya itu waktu dipotong bulunya itu dijadikan kain wol. Nah itu video itu menunjukkan domba itu kalau dipotong bulunya dia nggak merontah, dia nggak lari, dia nggak nangis, dia diem aja gitu. Dia nyerah aja gitu. Waktu dipotong bulunya ya dia diem aja. Itu menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Nah, makanya saya nggak pakai video itu lagi. Nanti anak-anak yang udah pakai materi itu, udah tahu itu, udah pernah nonton video itu, walaupun videonya lain. Jadi saya pakai metode yang lain hari ini. Nah, oke. Ayat ini ditulis oleh Nabi Yesaya lebih kurang 125 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi ayat ini adalah menubuatkan tentang Yesus bahwa suatu saat Yesus akan mati di kayu salib. Yesus jadi seperti domba yang disembelih untuk pengampunan dosa kita. Nah, ketaatan Yesus kepada Bapa itu digambarkan seperti induk. Ayat ini kan menceritakan nih induk domba nih. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang dibawa ke orang yang menggunting bulunya. Jadi kalau induk domba itu pas digunting bulunya nggak meronta, makanya anaknya lihat teladan dari orang tuanya. Oh, pejantan sama betina kalau dipotong bulunya nggak meronta, makanya anak domba yang masih muda, waktu dia disembelih dia pun nggak meronta. Karena ketaatan itu adalah dari orang tua yang taat. Jadi bunda tunduk pada ayah, itu dilihat oleh anak. Ayah dan bunda tunduk pada firman Tuhan, itu dilihat oleh anak. Ayah dan bunda itu taat dan menghormati kakek dan nenek, itu dilihat oleh anak. Gitu. Jadi pola ketaatan itu menjadi pola keluarga. Kalau kita sendiri wanita istri sering nyentrong suami ya, sering bantahin terus, ngajak suami bertengkar terus, anak itu akan lihat, oh, bunda nggak tak tunduk sama ayah nih. Terus kita menantu ya, bertengkar terus sama mertua kita, bertengkar terus sama orang tua kita. Berarti ayah bunda ini nggak rukun sama kakek nenek nih. Apapun yang dikatakan kakek nenek, ayah bunda bantah terus nih. Nah itu pola. Jadi makanya
induk domba itu waktu digunting bulunya nggak meronta, makanya menghasilkan anak domba ketika disembelih. Dia juga tidak membuka mulutnya. Itu melambangkan ketaatan Yesus yang sempurna kepada Bapa. Gitu ya. Nah, jadi kita jelaskan ke anak-anak waktu Yesus itu dibawa ke hadapan Kayafas, ke hadapan Herodes, ke hadapan Pilatus, Yesus tidak membela diri, dia tidak memberontak atau marah. Yesus aku nggak bersalah. Aku memang bersedia disalib, tapi pokoknya aku nggak bersalah. Kalian nggak bisa menemukan kesalahanku. Nggak seperti itu, Yesus diem aja. Ya, Yesus diem aja, nggak banyak ngomong, ya kan? Nah, kita baca nanti aja anak-anak baca Filipi 2 ayat 5-8 bahwa Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ya, itu ketaatan Yesus yang sempurna kepada Bapa. Nah, jadi lewat cerita ini kita mau ngajak anak-anak, ayo domba itu diciptakan hari ke-6. Kita belajar apa dari domba? Taat. Nah, tapi ada satu domba yang aneh. Dia ini takut waktu digunting bulunya. Lalu dia melarikan diri ke gua. Sampai 6 tahun. 6 tahun dia melarikan diri, nggak berani pulang, takut digunting bulunya. Padahal domba-domba yang lain taat. Khusus satu domba ini aja nakal. Nggak mau dipotong bulunya. Akhirnya selama 6 tahun itu bulunya tebal sekali. Membuat dia sulit melangkah. Kita akan lihat ya videonya berikut ini. Oh, saya lupa nyalakan suaranya. Mohon maaf ya teman-teman. Saya akan nyalakan suaranya dulu supaya nanti videonya bisa ketangkap suaranya. Oke. Seperti ini ya, kita akan lihat. Domba adalah hewan yang memiliki bulu lebat dalam tubuhnya. Setiap tahunnya, bulu Ketangkap nggak videonya? Enggak ya? Suaranya oke ya? Oh, suaranya oke. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi, oke. domba pun harus dicukur untuk menjaga kebersihan dari domba itu. Bulu domba yang telah dicukur terkadang dijadikan sebagai bahan wol untuk pakaian seperti jaket. Ternyata di dunia ini terdapat domba dengan bulu paling tebal loh. Domba ini bernama Shrek. Tahukah kamu, selama 6 tahun, Shrek tidak pernah mencukur bulu yang menempel di tubuhnya. Alhasil, tubuh Shrek pun dipenuhi oleh bulu tebalnya. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tonton terus video ini ya. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe YouTube dan like Facebook kita ya, biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari Epic Pie selanjutnya. Shrek adalah seekor domba merino jantan yang telah dikebiri dan tinggal di South Island, Selandia Baru. Dia berhasil mencuri perhatian internasional pada tahun 2004 karena ketebalan bulu yang menyelimuti tubuhnya. Shrek menjadi terkenal setelah domba itu diketahui melarikan diri dari kandangnya karena takut dicukur. Selama 6 tahun, dia bersembunyi di gua-gua dan akhirnya berhasil ditangkap kembali oleh John Perriam, pemilik Shrek. John bahkan tidak mengenali Shrek ketika pertama melihatnya. Setelah selama 6 tahun lolos, akhirnya Shrek berhasil ditangkap dan dicukur bulu wolnya. Hasilnya, bulu-bulu itu mencapai berat 27 kg. Kira-kira 6 kali berat bulu domba merino pada umumnya. Jumlah yang cukup besar untuk membuat pakaian untuk 20 orang dewasa. Bulu Shrek dicukur langsung di sebuah acara di televisi nasional Selandia Baru. Hasil lelang dari bulu itu disumbangkan dan berhasil mengumpulkan dana sebesar $150.000. Dana tersebut disumbangkan untuk pengobatan anak-anak. Domba berusia 16 tahun yang memiliki karir melesat ini juga bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru loh, dan menjadi tokoh yang sering diceritakan dalam buku anak-anak. Pemilik Shrek, John Perriam, mengatakan bahwa domba tua itu pun akhirnya harus banyak diistirahatkan karena selalu sakit. Lantaran usianya yang menjelang senja, pemerintah setempat berencana untuk membuatkan patung Shrek. Sementara sang pemilik juga berniat untuk membuat patung perunggu untuk binatang kesayangannya itu.
Jadi dombanya ini jadi sakit-sakitan karena dia menanggung beban yang berat bulu selama 6 tahun. Nanti kita jelasin ke anak-anak, makanya jadi domba yang taat. Kalau jadi domba yang nggak taat, bulunya 6 tahun numpuk tuh, dia sembunyi di gua, takut digunting. Padahal teman-temannya digunting nggak masalah tuh. Digunting bulunya nggak apa-apa tuh. Jadi ini Shrek ini domba yang nggak taat, domba yang aneh. Yang taat cuma dia aja satu domba yang nakal gitu kan. Nah, 6 tahun kemudian dia ditemukan dengan bulu yang sangat tebal. Dia sulit berjalan, kesehatannya terganggu. Makanya kita harus jadi domba yang taat, jangan seperti Shrek ini. Ya kan? Nah, kenapa harus kita taat? Nah, taat itu kepada siapa? Karena kenapa kita harus taat? Karena menyenangkan hati Tuhan. Kita harus taat kepada siapa? Nah, itu kita jelaskan ke anak-anak. Taat kepada Tuhan, itu berarti taat pada firman Tuhan, taat pada orang tua, taat pada guru-guru yang mengajar kita, itu juga dicantumkan di Amsal ya, atau di Mazmur saya lupa. Terus taat kepada pemimpin, juga taat kepada pemerintah. Pemimpin misalnya ketua kelas, wali kelas, itu pemimpin. Kepala sekolah, gitu kan. Taat kepada pemerintah. Nah, nanti anak-anak kita ajak membuat kolase bulu domba dengan kapas. Jadi kan ini udah saya siapin gambar domba nih, tinggal ditempelin pakai lem, ditempelin kapas-kapas. Tapi setelah ditempel kita gunting lagi gitu. Untuk ngingetin anak-anak bahwa domba itu waktu digunting bulunya dia nggak meronta, dia nggak marah gitu. Jangan seperti Shrek itu takut lari 6 tahun ya kan. Nah, terus sebelum doa malam kita ajak mereka membaca dulu Yehezkiel 36. Yehezkiel 36 ayatnya yang ke 26. Minta tolong Bapak Pendeta Nathan ya, bisa bacakan buat kita ya. Yehezkiel 36 ayat 26 ya. Iya. Yehezkiel 36 ayat 26, minta Bapak Pendeta Nathan yang bacakan ya. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi hati yang taat itu bisa diberi sama Tuhan ternyata. Tapi tergantung respon kita juga. Udah dikasih hati yang taat, kita nggak mau taat ya percuma. Kita kan bukan robot, kita punya kehendak bebas mau taat atau enggak. Artinya setelah kita ajak anak-anak baca ayat ini, kita bilang, ajak mereka berdoa, kira-kira seperti ini bukan doa yang diajarkan manusia ya saudara, ini hanya ide doa, kata-katanya nggak harus persis kayak gini. Jadi aku ingin belajar taat kepada Tuhan, kepada orang tuaku, kepada guruku, kepada pemimpin, serta pemerintah. Ajari aku ya Tuhan, berikan aku hati yang taat. Ini berdasarkan Yehezkiel tadi, dalam nama Yesus, amin. Oke, kartu karakter 20, taat atau OB. Nanti ada hutang-hutang kartu, nanti suami saya akan tetap bikinkan ya saudara. Oke, ini aktivitasnya kita membuat kolase atau gambar timbul ya. Hari Rabu kita akan belajar tentang pelanduk ya. Ini ayat-ayat yang harus dibaca orang tua. Tujuannya pada hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang liar, binatang ternak, binatang melata. Salah satu ciptaan Tuhan adalah pelanduk. Kita akan belajar dari pelanduk dalam hal bagaimana dia menjadikan rumahnya di bukit batu sebagai pertahanannya. Sebagaimana Tuhan juga ingin kita menjadikan Tuhan sebagai andalan dalam hidup kita. Kita terapkan untuk anak-anak menghadapi studi, khusus untuk mereka menghadapi studi, gitu kan? Nah, kita akan menonton video tentang pelanduk berikut ini. Oh ya, sebentar. Videonya ini sudah ada terjemahannya, saudara. Kebetulan saya pernah khotbah ini. Terima kasih untuk saudara Kevin dari GPDI Siloam, Kota Wisata Batu, yang telah membantu saya menerjemahkan ini. Jadi terjemahannya saya baca dulu ya, supaya nanti kita waktu lihat filmnya paham ya. Di Gunung Hermon ada sekelompok hewan bernama Hyrek batu. Hyrek ini adalah bahasa Inggris daripada pelanduk. Kalau kita lihat di Alkitab bahasa Inggris, pelanduk itu diterjemahkan Hyrek. Disebut begitu karena mereka tinggal di bebatuan. Mereka berjemur di siang hari untuk mendapatkan panas sebanyak mungkin. Mereka bermasalah dengan identitas mereka karena bentuk mereka seperti tikus. Namun sebenarnya keluarga spesies terdekat mereka itu adalah gajah. Makanya jangan heran ya kalau Alkitab mengatakan bahwa pelanduk itu yang paling kecil. Ternyata maksudnya yang paling kecil itu di antara bangsa gajah ini. Di antara ordo gajah itu dia paling kecil gitu maksudnya.
Kalau sama semut ya tetap jauh besaran pelanduk, tapi maksudnya bukan binatang terkecil secara ukurannya, tetapi di dalam spesiesnya gitu maksudnya. Meskipun mereka mamalia, namun mereka ini seperti kadal yang harus menghangatkan tubuh. Jadi berjemur di siang hari adalah hal yang sangat serius bagi mereka. Setiap menit mereka mendapatkan sinar matahari itu untuk menjaga supaya mereka bisa bertahan tetap hangat di malam hari ketika cuaca menjadi dingin. Namun bersantai di tempat terbuka seperti ini adalah sangat bahaya, juga membuat mereka menjadi target yang berbahaya. Dan hayrek atau pelanduk adalah makanan favorit bagi elang hitam. Kelompok ini ada dalam bahaya. Dan kesempatan elang hitam untuk menyerang mereka adalah secara diam-diam. Dan matahari itu menjadi alat terbaik bagi elang hitam untuk memburu si hayrek. Elang akan menokek dengan sudut yang konsisten satu arah lurus dengan matahari. Sehingga elang hitam berharap bahwa si hayrek tidak mungkin dapat menantang pandangan ke matahari yang menyilaukan untuk melihat arah datangnya si elang hitam ini. Jadi elang hitam menjadikan matahari semacam jubah yang menyilaukan bagi mangsanya. Namun, nah ini luar biasanya ya. Hayrek memiliki adaptasi yang unik di mana mereka mempunyai mata yang retinanya berwarna sehingga dapat sedikit melindungi pupil mata mereka. Hal ini memungkinkan saat mereka menatap matahari secara langsung, mereka tidak akan merasa silau. Hal ini membuat mereka dapat tetap melihat matahari dari arah mana datangnya si elang hitam ini. Oleh karena itu, ketika elang hitam datang menyerang, mereka dapat langsung kabur untuk lari ke rumah mereka. Ini intisarinya di rumah mereka ini. Jadi pelanduk itu nggak punya senjata apapun. Senjata mereka cuma mereka punya rumah yang aman. Itu rumah mereka ada di celah-celah bukit batu melambangkan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang aman. Ya, keren kan? Lihat waktu mereka masuk ke rumahnya, cepet sekali yang di terakhir itu. Waktu udah burung elang hitamnya mau menukik gitu, mereka lihat, mereka dikasih Tuhan mata ya nggak akan silau kalau lihat matahari, itu keajaiban Tuhan. Mereka nggak silau lihat matahari, dia pakai matahari sebagai kayak jubah yang menyilaukan gitu. Waktu dia nukik gini, dia bisa lihat, langsung cepet masuk ke rumahnya. Nah, kita akan ajari anak-anak. Wow, luar biasa burung pelanduk. Pelanduk itu apa kelinci ya? Bukan. Pelanduk itu apakah kancil ya? Bukan, beda. Nah, ini terjemahannya nggak saya baca lagi. Kita akan ajak anak-anak baca Amsal 30 ayat 24 dan ayat 26. Ada 4 binatang terkecil di bumi, tetapi mereka sangat cekatan. Kenapa dikatakan terkecil? Karena dia itu bangsanya gajah sebenarnya. Jadi pelanduk itu sebenarnya punya krisis identitas. Dia itu keluarga gajah, tapi kenapa kecil? Tetapi dia dipuji oleh Alkitab karena dia sebenarnya bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Jadi memang keluarga yang dia adalah yang paling kecil di dalam keluarga gajah, tapi dia cerdas. Cerdasnya apa? Dia jadiin bukit batu itu sebagai tempat perlindungannya dari para predator atau pemangsa. Nah, kita ajari anak-anak, jangan kamu merasa kecil. Tuhan itu loh bisa pakai hidupmu selama kita ini bergantung sama Tuhan. Kamu kalau mau berdoa, mau belajar, berdoa dulu enggak? Jadi ini kita khusus yang hari ini belajar untuk studi mereka. Ngajari mereka untuk bergantung sama Tuhan di studi mereka. Nah, Mazmur 104 ayat 18b juga mengatakan bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Nah, pelanduk itu enggak punya kekuatan apa-apa. Dia enggak punya kuku yang tajam, taring, tanduk, tinta, kulit yang bisa ganti kayak bunglon. Dia nggak punya tendangan yang kuat seperti keledai atau lari yang kencang seperti citah. Dia tuh lemah, dia nggak punya senjata apa-apa. Tapi karena dia tahu dia lemah, dia itu punya kekuatan adalah rumahnya yang ada di Bukit Batu itu sebagai perlindungan yang aman. Nah, kita butuh Tuhan dalam hidup kita yang lemah ini sebagai tempat perlindungan kita. Maka kita jangan takut ngadepin matematika lah, ngadepin bahasa Inggris lah, ngadepin bahasa Jawa lah. Kalau anak saya di sini belajar bahasa Jawa itu sulit banget ya. Nggak boleh menghantui kita, gitu kan? Pemazmur mengatakan di Mazmur 71 ayat 3. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Nah, pemazmur itu menjadikan Tuhan itu sebagai tempat pertahanannya, sama seperti pelanduk tadi. Ya, jadi kalau kamu ngalami kesusahan belajar, berdoa, minta Tuhan kekuatan, minta Tuhan hikmat.
Karena kalau kita kekurangan hikmat itu kita boleh minta kok, kata Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi kalau kamu tidak bisa matematika, minta Tuhan berikan aku hikmat untuk mengerjakan matematika ini. Kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, Tuhan beri aku hikmat untuk mengerjakan bahasa Inggris ini, dan seterusnya. Ya, Tuhan itu tidak membangkit-bangkit. Artinya kalau bahasa Jawa itu ngundat-ngundat gitu. Tuhan tuh enggak kalau udah ngasih nyesel diminta lagi itu enggak seperti itu, gitu kan? Nah, hikmat itu pakai kata Sofia di sini artinya kebijaksanaan, hikmat, pengertian, kecerdasan. Nah, makanya ngajari mereka kalau mau belajar itu berdoa dulu. Nah, kita sekarang akan bermain kartu berpasangan. Nah, kita akan pelajari ada hewan-hewan pakai senjata mereka. Ada hewan yang pakai senjata itu jala, lem, asam, bom, semprotan, peluru, darah, cairan panas, lendir, listrik. Hanya pelanduk yang aneh senjatanya bukan dari dalam dirinya, tetapi tempat di mana dia berlindung yaitu rumahnya. Jadi nanti kita akan jelaskan ke anak-anak satu persatu, paus bungkuk ini mengeluarkan jala dari mulutnya untuk menakut-nakuti mangsanya. Terus laba-laba ini dia meludah, ludahnya itu keluar lem untuk dia menjerat musuhnya, gitu. Terus ini ada kalajengking, dia ekornya itu bisa mengeluarkan cairan asam untuk mengecoh musuhnya, cairan asam, gitu kan. Terus kalau semut Malaysia ini, dia bisa mengumpulkan racun, lalu kalau racunnya udah terkumpul, dia bisa meledak menjadi bom bunuh diri. Sehingga racunnya bisa kemana-mana, gitu. Jangan-jangan, enggak jadi deh. Jadi melepaskan racun kemana-mana. Semut Malaysia adalah teroris sejati yang dilatih oleh alam. Ukurannya yang kecil bukan berarti menandakan dirinya tidak berbahaya. Semut ini merupakan ekstremis gila yang berani mengorbankan nyawa demi kelompoknya. Ketika mendapat serangan, mereka akan mengkontraksi ototnya untuk mengumpulkan racun. Dan saat sudah terkumpul, mereka akan meledak. Melepaskan racun kemana-mana. Jadi bom. Bomnya itu bukan senjatanya dia, ya dia sendiri yang jadi bom. Kayak gitu kan. Sigung itu mengeluarkan bau menyengat yang disemprotkan kepada lawannya. Ini bahkan dimasukkan dalam kartun-kartun ya. Baunya menyengat. Ada lagi yang ikan. Ikan ini bisa memanahkan peluru berupa air ke atas permukaan. Ya, sampai musuhnya pun bisa kalah. Dan ini ada kadal yang bisa mengeluarkan darah dari matanya, membuat musuhnya jadi ketakutan, kacau, bingung, gitu kan. Lalu ini ada kumbang yang membombardir dengan mengeluarkan cairan panas. Kepanasannya bisa 100 derajat loh, kayak air mendidih. Woi, bahkan dia bisa mengeluarkan suara seperti senapan mesin untuk menakut-nakuti musuhnya. Dan ada hagfish itu mengeluarkan lendir untuk melindungi tubuhnya. Anehnya, kalau ada musuh dia keluarkan lendir, tapi dia sendiri harus cepat keluar dari lendir itu. Kalau enggak dia bisa terjerat, tercekik sendiri. Terus ada belut listrik yang bisa mengeluarkan listrik untuk melumpuhkan mangsanya. Beneran kalau ada mangsa deket dia, pasti akan terkena sengat listriknya. Tetapi kalau pelanduk nggak punya apa-apa yang kayak itu semua, dia nggak bisa mengeluarkan jala, dia nggak bisa mengeluarkan tanduk, dia giginya nggak punya gigi yang tajam kayak buaya, merobek-robek mangsanya, dia nggak punya tinta, dia nggak punya apapun senjata. Dia perlindungannya hanya rumah yang aman. Sama seperti kita. Biarlah kita menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan kita. Nah, ini nanti tolong di-print. Terus ini yang kanan ini penjelasannya, yang kiri binatangnya. Setelah itu dikocok-kocok, ditutup. Belajar kartu pasangan gitu ya. Tahu ya kartu berpasangan. Dikocok-kocok-kocok, ditutup. Terus mereka suruh buka A sama B. Kalau memang itu pasangannya, itu jadi punya dia. Kalau itu bukan pasangannya ditutup lagi. Jadi anak yang nggak main tuh harus perhatiin tadi temanku buka apa. Jadi dia sambil ngapalin di titik itu kartu apa. Terus kalau dia udah dapat yang sama punya dia boleh main lagi. Sampai dia mati baru ganti pemain. Nanti siapa yang ngumpulin kartu terbanyak, kembar yang terbanyak itu menang, pasangan. Jadi kalau misalnya tadi ikan paus tadi pasangannya adalah tulisannya adalah jala. Dia senjatanya adalah jala. Nanti kalau pelanduk tulisannya harus apa? Rumah yang aman. Jadi kita main kartu berpasangan, ditutup-tutup gitu ya. Oke, jadi ini kartu yang kanan ini dipotong.
sama kartu yang kiri ini berbeda. Nanti kartu kiri ini disusun di kiri, kartu kanan dikocok sendiri disusun di kanan. Mereka seperti menjodohkan gitu dengan membuka. Ini kan kartunya disusun tertutup semua nanti. Ini sudah saya atur loh ya, ukurannya sama nih kartunya, semoga ukurannya sudah sama. Anda tinggal ngeprint, tinggal gunting, enak kan? Nggak usah desain lagi. Jadi kalau pelando apa senjatanya? Rumah yang aman. Siapa rumah tempat kita berteduh? Tuhan. Kenapa kok bisa gitu, Ayah Bunda? Karena pemazmur berkata, engkaulah bukit batu keselamatanku. Engkaulah bukit batu pertahananku. Sama seperti pelando ini, dia bersembunyi di celah-celah bukit batu. Begitu. Oke, kita lanjut ke hari Kamis. Hari Kamis kita akan belajar kambing hutan atau kambing gunung. Ya, kambing hutan atau kambing gunung adalah kambing yang tinggalnya di tempat-tempat tinggi, di gunung-gunung tinggi. Sama seperti pelanduk tadi. Yaitu lambang dari orang yang mengandalkan Tuhan, berlindung pada Tuhan. Ya, sekarang kita akan lihat videonya. Dan seterusnya ya, artinya kambing ini sengaja tinggal di gunung-gunung tinggi yang melambangkan Tuhan itu gunung batuku, Tuhan itu gunung keselamatanku, Tuhan itu kota bentengku, dan seterusnya ya. Jadi saya percaya Daud itu waktu dia di tempat pelarian-pelarian, dia ada di gua A, gua B, dikejar-kejar oleh Saul tuh dia melihat, weh kambing gunung di tempat-tempat tinggi bisa, weh ahli panjat tebing ya kan. Makanya musuh-musuh mereka Cita dan sebagainya yang mau mengejar mereka itu nggak seahli mereka. Bisa mempertahankan keseimbangan tubuhnya di tempat yang kemiringannya berapa gitu kan. Sehingga musuh-musuhnya walaupun mau ngejar mereka tetap kalah kecanggihannya dengan mereka karena mereka sudah ahli tinggal di bukit gunung-gunung tinggi ini. Menjadikan gunung-gunung tinggi inilah tempat pertahanan mereka dari para predator. Keistimewaan kambing gunung adalah hewan mamalia terbanyak yang ditemukan di wilayah dataran tinggi. Mereka hidup bisa sampai 400 meter di atas permukaan laut atau 13.000 kaki. Umumnya mereka tinggal di tempat yang penuh tebing dan jurang. Maka mereka lincah gitu kan. Mereka nggak pernah takut jatuh atau terperosok. Dan saya pikir tulang mereka kuat ya, nggak gampang patah tulang tuh. Terus tebing ini mencapai kemiringan hingga vertikal sampai 90 derajat, mereka masih bisa lincah ya kan. Ketika lahir, bayi kambing gunung ini memiliki berat 3 kilo. Menariknya dalam beberapa jam setelah kelahirannya, kambing gunung ini mulai lari dan memanjat tebing di sekitarnya. Kambing betina menghabiskan sebagian besar kehidupan mereka dengan anak-anaknya. Mereka tinggal di wilayah yang banyak tebing curam. Dan mereka bisa berdiri tegak, bermain, juga mencari makan. Nah, kita ajarin mereka adalah anak-anak untuk mereka, kita nggak boleh bergantung pada keahlian, bergantung pada tabungan, bergantung kepada relasi, tetangga, teman, bergantung pada pengalaman, bergantung pada talenta, kepada nama besar, kepada kedudukan, itu nggak boleh. Kita harus bergantung itu murni, pure, 100% bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan itu bisa menolong kita dengan cara-cara yang tidak terduga. Ya. Nah, ajak anak-anak membaca Mazmur 104 ayat 16 sampai 18, semua yang dibahas di ayat-ayat ini dipuji oleh Tuhan. Yaitu burung pipit yang mendirikan rumahnya di atas pohon aras Libanon. Terus yang dipuji juga di sini kambing hutan atau kambing gunung yang tinggal di gunung tinggi. Pelanduk yang tadi kita bahas sehari sebelumnya juga dipuji oleh Tuhan karena menjadikan bukit batu itu sebagai rumahnya. Nah, binatang-binatang ini yang dibahas di ayat-ayat ini, Mazmur 104 ini adalah binatang-binatang yang dipuji oleh Alkitab seperti menggambarkan kita ini harus berlindung kepada Tuhan sebagai gunung batu atau tempat perlindungan kita. Gitu ya. Oke. Hari Jumat kita belajar game kotak keramik. Wah, gimana tuh game kotak keramik? Jadi game kotak keramik itu gini, di rumah kita kan ada kotak-kotak keramik ya, kalau bagi Bapak Ibu Saudara yang rumahnya belum ada keramik, enggak apa-apa. Potong aja kayak kardus-kardus bekas, atau taruh aja kertas kresek atau apa, tas kresek, seperti kotak keramik lurus gitu. Jadi nanti kita akan bikin barisan, Papa, Mama, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Lurus ke belakang kayak orang baris gitu ya. Satu orang harus mendiami satu kotak. Kakinya ini kanan kiri di satu kotak yang sama. Jadi nanti misalnya papi yang bikin soal, mami ikut main sama anak-anak. Kalau mami yang baca soal, papi yang main sama anak-anak.
Jadi karena itu jaraknya per kotak, jadi mereka dekat. Kalau tokoh Alkitab yang dibaca itu dia hidup dalam pertobatan, semuanya maju satu kotak. Tek, misalnya gini, setelah Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia bertobat. Semuanya maju satu langkah. Nah, kalau ada orang yang salah, dia mundur, dia akan tabrakan dengan orang di belakangnya. Berarti kalau ada yang tabrakan, itu berarti ada yang salah. Gitu. Gampang sebenarnya game kotak keramik tuh enak. Cuma pakai kotak keramik udah tersedia, tinggal kita baris. Gitu kan. Nanti soalnya udah saya siapkan. Enak, Anda tinggal baca aja nanti. Tenang pokoknya. Ya kan? Nah, kita hari ini, hari Jumat ini kita akan belajar babi. Nah, babi itu juga ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan itu menciptakan babi itu ada tujuannya. Untuk melambangkan sesuatu yang najis atau yang kotor. Babi itu nggak tahu kalau itu mutiara berharga atau enggak. Jadi dia nggak paham kalau ada sesuatu yang berharga, bernilai, melewati proses yang panjang seperti mutiara, itu dia nggak paham. Jadi Tuhan itu ingin hidup kita jangan seperti babi. Babi itu lambang orang yang nggak mau bertobat karena babi itu selalu akan kembali ke kubangan lumpur, yaitu lumpur dosa. Gitu. Nah, setelah itu kita akan ngajak anak-anak baca 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Terus kita jelaskan, ada orang yang dulu hidupnya cemar. Terus dia mengenal Yesus sebagai juru selamat. Tapi setelah itu mereka balik ke kecemaran hidup mereka yang lama lagi. Nah, orang-orang kayak gini digambarin seperti babi yang mandi, kan udah bersih tuh kalau udah mandi. Balik ke kubangan lumpurnya lagi. Nah, makanya babi itu menggambarkan orang yang nggak mau bertobat. Tetap tinggal di dalam dosa itu terus nggak mau bertobat. Nah, setiap hari kita harus bertobat dari dosa-dosa kita, minta ampun sama Tuhan. Ngajari anak-anak meminta ampun itu adalah setiap hari. Bertobat itu juga adalah setiap hari. Ngajari anak-anak mengaku dosa, nggak boleh borongan kayak gini. Tuhan ampunilah dosa kami sejak kami lahir sampai sekarang dalam nama Yesus, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, nggak boleh. Kita ngajari anak-anak doa itu mengaku. Apa? Dosamu apa? Dosa, pengakuan dosa itu dosanya harus diakui. Misalnya gini, Tuhan tadi waktu mama nyuruh aku nyapu, aku sengaja pura-pura lupa, terus mama juga enggak ngingetin, aku juga sebenarnya inget tapi aku tetap enggak nyapu, berarti aku lalai, Tuhan ampuni aku. Harus disebutkan dosanya itu apa. Dan itu tiap hari mengaku dosa itu. Minta Roh Kudus ingatkan dosa-dosa kita. Jadi setiap hari minta hati yang dimurnikan lagi. Setiap hari datang lagi kepada Tuhan, minta ampun atas dosa-dosa kita. Nah, itu kita ajari mereka kalau malam menjelang tidur. Nah, ini yang harus kita lakukan yaitu menjauhi kejahatan. Jangan tomat ya. Pagi bertobat, sore kumat, jadi Kristen tomat. Jangan. Tetapi benar-benar bertobat. Habis minta ampun tuh bertobat. Nanti kita ajak baca Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi ayat ini enggak titik sampai sini aja. Emangnya kalau udah diampuni titik? Ya enggak dong. Kalau sudah diampuni ya jangan hidup dalam kejahatan lagi. Itu namanya pertobatan. Nah, kita ajak anak-anak menonton video babi yang suka sekali sama kubangan lumpur. Did you find the mud? Nah, dia malah melumpurkan dirinya. Oh, Pearly, you're a mess. Malah melumpurkan dirinya, malah bubuk-bubuk di situ dia. Nah. Nah, kan? Sudah bagus-bagus badannya warnanya pinky ya kan? Ketemu lumpur dia malah seneng, malah mainan lumpur jadi hitam lagi. Nah, itu lambang dari orang yang suka bermain lumpur dosa, nggak mau bertobat. Gitu. Memang minggu ini ada banyak video, hampir setiap hari itu ada videonya. Nggak apa-apa, karena anak-anak itu suka audiovisual, ya kan? Nah, setelah itu kita ajak game kotak keramik. Semua orang berbaris memanjang, satu kotak nat keramik diisi oleh satu pasang kaki. Jika ada yang dilakukan tokoh Alkitab positif, maka semua orang harus maju ke depan satu kotak. Jika yang dilakukan tokoh Alkitab negatif, semua orang harus mundur satu kotak. Jika terjadi tabrakan, berarti pasti ada yang salah melangkah. Cuma gitu aja sih, simpel sih gamenya.
Jadi di sini saya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ayat-ayat ini nggak usah dibaca ya, ayah bunda. Ini cuma untuk membuktikan ini ada di ayat mana. Dan nggak semua saya sempat cari ayatnya tadi. Jadi di sini adalah kebanyakan pernyataannya ini tentang Absalom. Tetapi di sela-selanya saya sisipin tokoh-tokoh lain. Supaya nanti gini, ini untuk jebakan. Jadi misalnya nih Absalom. Tiba-tiba mereka udah siap-siap maju kan? Pikir mereka ini kan mundur. Ini mundur, pikir mereka akan mundur lagi. Ternyata soal berikutnya maju. Jadi mereka terjebak gitu loh. Ada yang tabrakan nanti pasti di sini. Contohnya kayak gini. Ya siap-siap loh ya, siap-siap. Semua di kotaknya masing-masing nggak boleh keluar dari kotak. Absalom dendam selama 2 tahun kepada Amnon kakaknya yang telah berbuat tidak sopan kepada adiknya bernama Tamar. Semuanya cepat-cepat mundur, ya kan? Soal kedua, dengan tipu muslihat yang licik, Absalom membunuh kakaknya Amnon. Mundur lagi, membunuh kan? Berarti kan jelek. Saulus membunuh orang-orang yang mengikuti Yesus. Mundur lagi, ya kan? Absalom tidak mau mengakui kesalahannya, malah dia lari ke luar negeri. Mundur lagi. Setelah ditegur Nabi Nathan, Daud bertobat dan dari dosanya. Dosanya Daud adalah dia tidak sopan kepada Batsheba, juga melakukan pembunuhan berencana atas suaminya. Tetapi saat ditegur Nabi Nathan, Daud bertobat. Mereka kan nggak mikir kan pasti mereka mundur lagi. Ternyata maju. Kayak gitu. Absalom tidak sopan terhadap orang yang lebih tua. Dia mau menang sendiri. Maksudnya kepada Yoab itu kan. Mundur. Sampai sini maju. Jadi yang tokoh lain itu hanya sebagai selingan-selingan aja untuk menjebak mereka gitu kan. Nanti kita kasih kesimpulan. Karena tokoh-tokoh lain di sini bertobat semua, kecuali Absalom. Saya tunjukkan ya. Saulus ini nanti di sini mundur kan. Tapi pas ketemu Paulus di sini, maju. Terus tokoh lain saya munculkan lagi di sini, Daud. Dia jahat kan, melakukan hal yang berdosa kan pada Batsheba. Tapi di sini nanti maju dia. Dia nggak balas dendam. Terus muncul lagi di sini tokoh lain, Petrus. Petrus menyangkal Yesus kan, mundur. Tapi sampai di sini, aku mengasihimu. Berkata aku mengasihimu pada Yesus, itu maju. Nah, kita ajak mereka kesimpulan. Siapa yang tadi perhatiin waktu kita game, ada satu tokoh yang mundur, terus nggak pernah kalau nama tokoh ini disebut, dia nggak pernah maju. Siapa? Oh iya, Absalom. Absalom adalah orang yang sampai akhir hidupnya nggak pernah bertobat. Dia itu seperti babi yang suka berkubang dalam lumpur. Jadi minggu ini kita spesial binatang semua. Kan penciptaan hari ke-6. Kan anak-anak itu suka binatang. Jadi kita ngulik babi itu kayak apa, pelanduk itu kayak apa. Wih, minggu ini mereka pesta binatang ya. Mereka kan suka binatang-binatang tuh anak-anak tuh. Terus banyak videonya minggu ini ya kan. Nah setelah itu hari Sabtu. Hari Sabtu kita ajak mereka belajar tentang keledai. Tuhan menciptakan binatang liar, salah satunya keledai. Nah, ketika Tuhan menciptakan keledai, Tuhan juga punya tujuan atas setiap ciptaannya. Keledai itu binatang yang liar, tapi mau ditundukkan sehingga menjadi binatang yang terkenal sebagai pembawa beban yang berat. Nah, Tuhan ingin semua sifat liar dalam hidup kita itu dijinakkan oleh kuasa salib Kristus, yaitu oleh firman Tuhan. Nah, kita akan ajak mereka menonton satu video keledai yang liar, karena dia belum pernah dinaiki. Dia akan liar menjadi seperti ini. Get up. Get him, Jelly. Orang ini akan dilemparkan. Ya, itu ya. Itu tadi keledai liar ya. Oke. Itu tadi keledai liar yang tidak mau ditundukkan gitu ya. Jadi dia masih liar gitu. Nah Tuhan kepengen kita ini hidup kita, area-area yang liar dalam hidup kita itu dijinakkan gitu ya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bentar. Nah itu tadi ya. Nah hati kita yang liar ini, hati yang liar itu yang seperti apa sih Bunda?
galau, cemas, khawatir, bosan, takut, marah, curiga, iri, gampang tersinggung, sombong, nggak mood, ingin berbuat dosa, ingin membalas dendam, menyimpan kesalahan orang, pokoknya itu semua bisa dianggap keliaran hati kita. Nah Tuhan itu ingin menundukkan keliaran hati kita ini loh. Seperti keledai tadi itu kan liar kan. Tuhan Yesus sanggup menjinakkan keledai liar. Kita akan lihat benar nggak sih Tuhan Yesus itu beneran naik keledai yang belum pernah dinaik. Itu membuktikan bahwa Yesus di Alkitab ditulis keledai yang dinaiki itu belum pernah ditunggangi loh. Keledai beban muda loh. Itu juga dinubuatkan di kitab Sakaria. Jadi yang Yesus naik itu bukan keledai yang udah jadi keledai beban. Benar-benar keledai yang masih baru. Belum pernah ditunggangi. Nah Yesus bisa menjinakkan keledai itu. Kita dorong anak-anak kalau hatimu sedang liar datang sama Yesus. Misalnya kamu lagi nggak mood nih. Waktu saya seusia SMP itu saya merasakan emosi saya yang naik turun, tapi saya nggak tahu penyebabnya. Kadang-kadang saya bisa sedih. Tapi kalau ditanya kamu sedihnya kenapa, ya nggak tahu, sedih aja. Kadang-kadang saya bisa happy banget. Kalau ditanya kenapa kamu happy, ya nggak tahu, happy aja. Pokoknya amplitudonya mood antara terendah dan tertinggi itu nggak unpredictable, nggak bisa diprediksi gitu. Dan anak-anak muda kita tuh seperti keledai liar ini. Maka Tuhan bilang, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Di dalam jiwa itu ada emosi kita salah satunya. Keliaran-keliaran kita tuh biarlah Tuhan yang menundukkan. Nah, nanti anak-anak suruh kita ajak mereka tulis sifat-sifatmu yang liar apa aja. Nggak perlu harus dibaca oleh ayah bunda. Tulis aja sendiri untuk dirimu sendiri. Setelah itu kamu berdoa, minta supaya Tuhan yang menjinakkan keliaran di dalam hidupmu. Karena hanya Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati itu yang bisa menyejukkan hati kita, bisa membuat jiwa kita tenang. Lalu kita ajak mereka bakar tulisan itu, seiring dengan hati yang mau bertobat. Jadi gini ya, ini namanya tindakan profetik. Tindakan profetik itu kita nggak boleh terjebak pada tindakannya. Gitu. Seolah-olah kalau aku udah nulis dosa, itu dibakar di api unggun atau dibakar di kertasnya, dibakar gitu. Seolah-olah berarti aku nggak mungkin bisa berdosa itu lagi. Bukan kayak gitu. Tapi maksudnya tindakan profetik itu adalah waktu kita melakukannya, kita menggambarkan, ini loh Tuhan, aku mau bertobat di area-area ini loh, keliaranku tuh di sini loh Tuhan, hatiku yang liar tuh yang gini loh, aku gampang tersinggung, aku gampang marah, aku gampang bete, aku gampang gabut gitu kan, aku gampang bosen, aku gampang tersinggung Tuhan, tolong Tuhan. Nah waktu dibakar tuh jangan bilang kayak gini sama anak-anak, tuh udah dibakar, berarti besok nggak boleh gitu lagi loh ya. Kemarin katanya udah dibakar, no, jangan gitu ya, jangan kita ungkit-ungkit ya. Itu tindakan profetik, jangan diungkit-ungkit. Ada nggak sih Bu Grace tindakan profetik di Alkitab? Banyak tindakan profetik. Salah satunya ada seorang raja didatengin sama hamba Tuhan. Coba kamu panahkan itu dari jendela. Dia panah. Sampai di luar hamba Tuhan bilang, panahnya itu pukulkan ke tanah. Dia cuma mukulkan itu, lupa ya berapa kali gitu loh. Terus hamba Tuhan tuh bilang, aduh kenapa kamu mukulkannya cuma berapa kali, padahal itu adalah Tuhan mau bikin kamu menang atas musuhmu 5 kali misalnya kayak gitu. Saya lupa angkanya ya saudara, maaf ya kalau saya salah nyebut, ini cuma misalnya. Sebenarnya Tuhan mau bikin kamu menang atas orang Aram tuh 5 kali, kenapa kamu cuma pukulkan 3 kali? Aduh. Nah itu tindakan profetik saudara. Tindakan profetik itu adalah melakukan sesuatu sebagai perlambang daripada ekspresi pada iman kita. Nah, salah satunya bakar kertas isinya tulisan dosa-dosa itu bukan jaminan terus kita sembuh dari dosa itu, enggak. Hanya mengajak anak-anak kalau mereka mau melakukan dosa itu mereka ingat, oh iya kemarin aku udah berkomitmen sama Tuhan mau bertobat dari itu. Jadi sekedar untuk membantu mereka mengingatkan komitmen mereka di hadapan Tuhan. Gitu ya, itu artinya tindakan profetik. Kalau mau tahu tentang tindakan profetik lebih banyak bisa buka di saya share aja deh ya. Saya share aja supaya teman-teman tahu nanti cari caranya cari tulisan, karena kalau dengar pengajaran itu ada project di Alkitab. Bener nggak sih? Ada. Jadi tindakan profetik itu Anda bisa buka di sini ya, di blog saya ya.
berbagi rema.wordpress.com. Lalu nanti di situ ketik kata yang Anda cari, Anda ketik aja tindakan profetik. Nanti akan muncul tulisannya. Ya. Jadi ketik aja di Google berbagi rema langsung biasanya sih langsung muncul blog saya ini paling atas. Tapi kalau Anda enggak yakin yang mana blognya, ketik aja berbagi rema.wordpress.com, di situ ada tulisan khusus membahas tentang tindakan profetik. Berbagai jenis tindakan profetik dalam Alkitab supaya kita enggak istilahnya ngekor kata Bu Grace tindakan profetik, tapi nanti begitu anak kita tanya, "Ma, ini ngapain kita nulis-nulis bakar ini?" Kita nggak bisa jelasin, jangan sampai kayak gitu ya, jangan ngekor aja. Tolong Anda awasi ajaran saya juga ya, jangan sampai saya sesat. Oke. Nanti kartu karakternya adalah lemah lembut. Nah, mujizatnya adalah waktu saya nyiapkan materi ini, saya mau dua-duanya, Tuhan. Hari ini kartu karakternya 2 dong, lemah lembut dan rendah hati. Karena belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Tapi enggak masa satu hari kartu karakternya 2. Ternyata waktu saya menulis materi untuk besoknya, itu bahas rendah hati, jadi nyambung deh. Besoknya kita belajar tentang ayam. Ya, ayam jantan. Ayam jantan. Ayam jantan itu menggambarkan salah satunya sifat kesombongan. Tuhan ingin kita jangan jadi orang yang sombong. Akibatnya kalau orang sombong itu apa? Bisa marah-marah, suka bertengkar. Itu ditulis di Amsal 30 ayat 29-33. Nah, kita ajak anak-anak melihat tayangan. Aduh, tayangan ini kenapa enggak saya keluarkan videonya? Coba ya saudara, saya cari di YouTube ya tayangannya ya. Tunggu ya. Supaya kita bisa bisa lihat ayam yang sedang bertarung ya. 2 ayam jantan jago yang lagi bertarung ya. Nih videonya. Oke. Nah. Bulunya sampai berdiri begitu ya saudara. Makanya ayam itu sering dipakai untuk sarang perjudian ya kan. Ayamnya siapa yang lebih jago lalu mereka pasang kayak taruhan gitu ya. Nah, itu kesombongan daripada ayam jantan. Saya percaya ketika Tuhan menyuruh waktu Tuhan ngomong sebelum ayam berkokok kamu udah menyangkal aku, tuh maksudnya untuk menyadarkan Petrus. Waduh Petrus, kamu ojo sombong kayak ayam, kamu merasa dirimu kuat. Padahal kamu itu menyangkal aku 3 kali. Terus gitu kan. Seolah-olah Tuhan ngomong kayak gitu. Ini lupa saya munculkan videonya, tapi tautannya ada ya. Anda bisa cari sendiri, nanti saya akan perbaiki ini. Nah, orang yang sombong itu gampang bertengkar dan gampang marah. Kamu sering nggak marah sama kakakmu atau adikmu atau temanmu? Jangan-jangan kamu sombong, nggak mau kalah, nggak mau mengalah, nggak mau punya hati yang rela. Kenapa kamu sering marah-marah, gampang tersinggung? Apa karena kamu merasa paling benar, paling hebat, minta dihargai, minta dihormati, minta diperlakukan istimewa? Itu semua kesombongan. Nah, terus aja anak-anak mewarnai. Ya, sekali-sekali yang metodenya yang simple, mewarnai ya. Jadi saya sudah siapkan gambar ayamnya, mereka warnai supaya setiap kali mereka melihat gambar ayam ini mereka sadar, nggak boleh sombong. Gitu. Harus rendah hati. Dari mana sih kita tahu kalau ayam itu melambangkan kesombongan? Ada di Amsal 30 ini, ayat 29-33. Oke. Lanjut di hari Senin. Di hari Senin kita akan bermain puzzle ayat. Jadi binatangnya yang kita bahas ini singa, gitu. Singa. Singa itu adalah binatang yang melambangkan kemalasan. Tuhan tuh nggak suka kalau kita jadi orang malas. Ajak mereka baca Amsal 26 ayat 13-16. Singa itu sehari bisa tidur 10-15 jam totalnya. Walaupun nggak sekaligus ya. Nggak sekaligus tapi di total 10-15 jam. Malas tuh misalnya gimana, Bunda? Waktunya bangun, nggak bangun-bangun malah tidur lagi. Pekerjaannya besok ditunda besok lusa. Pekerjaan hari ini ditunda besok.
Terus misalnya ada PR nggak dikerjakan, tanggung jawab nggak diselesaikan. Nah, itu nggak boleh. Itu seperti singa. Singa tuh malas. Nah, nanti kita akan bikin puzzle ayat. Puzzle ayatnya kayak begini. Misalnya anggota keluarga 5, kita siapkan 5 amplop. Setiap amplop itu sudah ada satu paket ayat. Nanti 1, 2, 3, cepat-cepat buka, cepat-cepat susun ayatnya. Siapa yang cepat dan betul titik komanya menang gitu. Walaupun cepat, kalau salah kalah. Tapi yang nomor 2 kalah cepat tapi betul menang gitu ya. Jadi harus tepat dan cepat gitu ya. Jadi puzzle ayatnya itu berbunyi seperti ini. Amsal 26 ayat 14, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Amsal 26 ayat 14. Ingat, alamatnya kita tulis 2 kali. Terus titik koma, komanya, titiknya, dan ini ada titik di sini, ini ada koma di sini. Itu semua kita gunting. Ini kita gunting, kita print terus kita gunting. Lalu guntingan-guntingan ini diacak-acak, dimasukkan dalam satu amplop. Nah, kalau yang mau main orang 5, kita masukkan dalam 5 amplop. 1, 2, 3, buka tuh cepet-cepet susun di lantai atau di meja, terserah. Titik komanya harus betul loh ya. Dan alamatnya di awal dan di akhir. Gitu. Kartu karakternya adalah rajin atau diligent. Mohon maaf, suami saya belum bisa menghadirkan kartu-kartunya karena dia, PR S2-nya banyak sekali. Dia numpuk, besok kejar tayang. Jadi nanti akan disusulkan ya. Sudah 2 minggu ini kita nggak pakai kartu ya. Tapi nanti akan disusulkan oleh suami saya kalau dia sudah agak senggang waktunya menyelesaikan tugas-tugas S2-nya. Baik. Kita mau wawancara dulu nih sama Kak Silvi, sama Kak Yarangga. Sama Kak, Kak Sarah Patoding. Kak Sarah Patoding. Ayo, Kak, ada minggu lalu ada praktek materi nggak? Ada sih, Kak, cuman 2 kayaknya. Yang mana? Coba cerita. Yang apa? Yang untuk ayat emasnya, terus yang kotak intip itu loh, Kak. Kotak intip ya? Iya. Nah, gimana? Coba cerita waktu kotak intip itu seru nggak? Ya kan kebetulan ada tempat sabun Shinsui gitu loh, Kak, yang kemarin tuh itu saya buat polanya, ya gunungnya di situ. Cuman kayaknya kalau pakai yang itu tuh kan agak kecil ya, agak maksudnya dekat gitu loh, Kak, jadinya gunungnya kebayangnya nggak terlalu besar gitu. Tapi bisa kalau dia tahu gitu. Terus luarnya tuh saya bungkus dengan kertas putih biasa gitu, Kak, biar nggak kelihatan gitu. Gitu. Nggak kelihatan lubangnya tuh gitu, nggak kelihatan lubang yang gambar gunungnya itu ya. Jadi yang kelihatan lubangnya tuh cuman yang lubang intipnya. Terus sama dia katanya, "Ma, ini terlalu kecil, Ma, lubangnya. Jadi saya lubang lagi ya." Dia bilang. Jadi lubang yang buat intip itu dibesarin sama dia sendiri gitu. Ini nggak kelihatan, Mak, katanya, nggak kelihatan banyak. Oh ya udah apa-apa lah. Jadi dicolek gitu. Ya. Oh iya, tahu ini. Pertama sih nggak ngerti ya, ini apa katanya, terus 2-3 kali. Terus adiknya yang lebih ini, oh iya tahu ini apa. Gunung. Gitu. Ini gunung, Mak. Oh gitu. Anak-anak senang nggak? Iya, yang yang lebih kelihatan excitednya kan memang yang kecil ya, karena kan si abang kan memang Asperger, jadi dia kebetulan Asperger, jadi kalau yang kayak gitu dia kadang udah tahu lah gitu katanya. Nah, kalau yang adiknya, kalau yang ayat hafalan adiknya, cuman kan kita nggak terlalu ngerti gitu loh, Kak, nge-rap gitu. Jadi adanya bikin sendiri gitu. Terus kalau adiknya ngerti, dia udah bisa. Kakaknya tuh nggak mau lah, Mah, kalau nyanyi nggak mau, aku katanya gitu, nggak mau. Jadi dia ngucapin katanya aja gitu, nggak mau dirapkan gitu. Saya bilang, dirapkan bagus, Bang, biar cepet hafal gitu. Nggak mau, Ama, katanya, nggak mau dia. Dia memang kalau nyanyi gitu, Bu, antara nyanyi dengan ngobrol dia memang agak susah. Gitu ya. Kalau si abang, kalau adiknya tuh ya keren sih. Kalau dia tuh bisa dia. Beri tepuk tangan buat Kak Sarah. Haleluya. Kak Ripka Juliana, aku pengen dengar suaranya Kak Ripka nih. Ya, Kak Ripka dari mana, Kak? Dari mana asalnya, Kak Ripka? Ya,
Dari apa nih? Asal gereja atau? Ya, dari kota mana? Oh, saya dari Bekasi. Ya, dari gereja Bala Keselamatan. Oh ya. Ya, maaf nih sudah lama nggak ikut juga. Nggak apa-apa. Ya, karena beberapa kali ada ikut anak-anak tuh apa Zoom yang camp itu. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi akhirnya fokus ke sana terus ikut Zoom yang lain. Nah, iya, baru nggak apa-apa. Tadi sore baca lagi. Kak Dian Hohoy itu yang ketuanya se-Indonesia ya. Iya, betul sekali. Baik, Kak Dian. Betul. Gimana Bu, materinya selama ini ada yang dipraktekin nggak sama anak-anak di rumah? Ya, saya minta maaf jujur nih. Saya belum ada satupun yang saya praktekkan. Tapi nggak apa-apa. Tapi jenius cara Alkitab ini sudah menolong saya banyak ketika saya mencari bahan untuk bercerita di anak sekolah minggu. Jadi sebenarnya dari dulu tuh saya sudah ikuti Ibu dari website itu saya sudah praktekkan ke anak-anak sekolah minggu. Ya. Saya hanya alat Ibu, hanya alat ya. Praise the Lord, memuji nama Tuhan. Baik. Ya. Jadi bukan JCA-nya, bukan apa-apanya, semuanya itu Tuhan. Jadi saya hanya sebagai perantara saja. Ya. Baik, Bu, ini bisa dipraktekkan di sekolah minggu juga. Itu dari gerejanya Kak Vivi akan praktek nanti mulai Januari katanya. Gerejanya Kak Iya, Vivi. karena kan kami masih ini ya, belum pertemuan di gedung. Iya, nggak apa-apa. Baik, minggu ini ada lomba lagi ya. Kak Sheila saya tadi coba telepon, nanti saya telepon lagi saya jelaskan. Jadi minggu ini ada lomba lagi, siapa yang kirim foto terbanyak akan dapat hadiah. Gitu. Kak Sheila nanti akan saya telepon, saya jelaskan. Bisa saya jelaskan di sini. Baik, jadi kita akan lomba lagi minggu ini. Siapa yang kirimkan foto terbanyak, aktivitas dengan anak-anaknya, baik itu bermain kotak keramik lah, baik itu mau bermain, apa tadi itu, kartu berpasangan lah, baik itu, apalagi tadi, mewarna yang gambar, apa tuh, ayam, terus bikin bulu-bulunya domba ya. Nanti saya mau minta foto-fotonya, kirim ke nomor saya yang belakangnya piro Pak? 08194622. 99, yang belakangnya 99 ya, nomor yang satunya udah nggak berlaku karena handphonenya udah rusak yang satunya. Jadi yang belakangnya 99, kirim ke situ ya, kan nomor saya ada 2 tuh biasanya. Jadi yang 599 belakangnya, minggu ini kita buka lagi lombanya untuk siapa yang mengirim foto paling banyak. Baik, kita minta kata-kata dorongan dari Bapak Pendeta Nathan. Silakan Bapak. Sorry, gimana Bu? Kita minta kata-kata dorongan dari Bapak Pendeta Nathan sebelum kita tutup dalam doa gitu. Oh, iya. Semangat Bapak Ibu, tadi visinya sudah sangat jelas. Ada kebangunan rohani di orang tua terlebih dahulu, gerakan parenting. Dan ini salah satu yang Tuhan lagi kerjakan karena kenapa pandemi ini ada atau akademi corona ini ada. Tuhan mau memulihkan keluarga-keluarga nih. Ada banyak kesaksian. Akhirnya orang tua bisa punya waktu dengan anak-anak, ya bisa bangun mezbah keluarga. Jadi, ya ayo kita manfaatkan ini sungguh-sungguh jadi momen yang sangat bagus. Jangan sampai akademinya selesai terus tidak ada pertumbuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita maksimalkan ini waktu dari Tuhan ini ya. Ya itu aja, tetap semangat ibu-ibu, para orang tua yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook. Tetap semangat dan ikutin terus apa yang akan Bu Grace dengan JCA akan kerjakan. Ada hal-hal besar ke depan yang akan dikerjakan. Tetap dukung dalam doa. Ya, makasih. Oke, terima kasih Bapak Pendeta Nathan. Sebelum kita selesai, ada pengumuman dulu ya. Ada pengumuman dulu dari saya. Jadi, JCA ini punya program untuk Zoom Inar yang gratis sebulan sekali. Karena akhir bulan Juli kemarin saya ada banyak kendala-kendala, sehingga mundur ke awal Agustus ini. Jadi nanti ada Zoom gratis untuk teman-teman belajar membuat kuisis bagi yang belum bisa.
kuis itu kayak game online seru. Kita bisa bikin kuis-kuis Alkitab, kuis-kuis apa gitu. Nanti silakan daftar ke suami saya, flyernya ada. Saya bagi di website di WA grup penggiat anak. Flyernya juga saya bagi di Facebook. Nanti daftar di suami saya, isi bit.ly-nya ya, isi formulirnya supaya kami tahu yang ikut nih nggak abal-abal gitu, emang beneran niat mau daftar gitu, walaupun gratis tapi tetap daftar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengumumannya adalah untuk teman-teman yang mau ikut Zoom JCA yang berbayar, yang di flyer Agustus ini nomor rekeningnya Kak Kusumarini itu berbeda dengan yang flyer-flyer sebelumnya. Jadi jangan sampai asal input aja bayarnya ke nomor yang lain, nanti nyasar ke nomor yang lain. Sama-sama Kak Rini, sama-sama rekeningnya dia, tapi berganti nomor gitu ya. Itu pengumuman yang kedua. Yang ketiga, pengumumannya adalah kita lagi mempersiapkan program untuk camp keluarga pendeta. Jadi khusus gembala-gembala, kita akan adakan camp untuk anak-anak gembala sampai dari umur, saya lupa ya, dari umur 9, kalau nggak salah sampai umur 21 tahun, plus ditambah ada materi parentingnya. Jadi doakan, kami panitia sedang mempersiapkan diri untuk nanti 27-28 Oktober gitu. Teman-teman boleh siapkan, boleh nabung, nggak berbayar, nggak usah nabung-nabung, jadi nggak berbayar, jadi itu free semua, tapi mempersiapkan hati, terus mempersiapkan diri untuk ikut supaya ngalamin lawatan Tuhan, keluarga-keluarga pendeta, khusus keluarga pendeta. Ya nggak pendeta mau ikut gimana Bu Grace? Tunggu nanti program berikutnya lagi kalau Tuhan mengizinkan. Jadi yang khusus kali ini kami ingin layani keluarga-keluarga pendeta yang mau ikut untuk seperti kayak retreat tapi lewat dunia maya gitu ya. Baik, kita akan tutup dalam doa, minta doa berkat oleh Bapak Pendeta Nathan ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pertemuan kami pada malam hari ini, micro teaching untuk membekali para orang tua, memuridkan dan mendidik anak-anak kami masing-masing di rumah. Dan kami bersyukur buat setiap pemaparan, setiap ide-ide kreatif yang sudah dibagikan. Kami berterima kasih Tuhan, mampukan kami, para orang tua, bisa menangkap, menerjemahkan, dan juga mempraktekkan kepada anak-anak kami di tengah-tengah situasi yang seperti ini Tuhan. Terima kasih Bapak memberkati terus Bu Grace dengan JCA, dengan setiap program kegiatan yang agenda yang tadi sudah disampaikan. Kami percaya lembaga ini juga akan menjadi saluran berkat. Amen. Di satu sarana kegerakan kebangkitan para orang tua yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mendidik anak-anaknya di rumah masing-masing. Dan kami akan melihat ada satu hal yang luar biasa, ada kegerakan gelombang, Amen. Gelombang kebangkitan, kebangunan rohani di tengah-tengah keluarga masing-masing. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih dan kami akan mengakhiri pertemuan kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Biarlah kami akan menikmati berkat anugerah kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Putranya yang tunggal, juga dengan persekutuan Roh Kudus-Nya memberkati kita semua. Keluarga demi keluarga, orang tua dengan anak-anaknya semua malam hari ini, esok bahkan seterusnya. Sampai Maranatha, berkat Allah sempurna dalam kehidupan kita. Terimalah berkat, jadilah berkat. Percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Oh iya teman-teman, jangan bubar dulu. Saya lupa ngumumin nih alat-alatnya minggu depan. Sudah ada sebenarnya, tapi tadi saya lupa itu keasikan ngobrol sama kakak kami tadi. Jadi saya lupa, sebentar aja ya, sebentar udah doa penutup, masih ini lagi. Ini alat-alat yang untuk minggu depan ada di website saya, ada tulisannya JCA Family minggu ke-8. Jadi ini alat-alatnya cepat aja saya umumkan sebelum kita bubar. Jadi Alkitab, terus tali rafia 3 meter, warnanya terserah. Terus jepitan jemuran ya, jepitan jemuran untuk melekatkan satu gambar di tali rafia ini. Untuk jepitannya ini kalau nggak punya jepitan jemuran bisa alat lain seperti paper clip dan sebagainya gitu ya. Terus nanti 7 hari penciptaan ada desainnya. Kita main game-game mengurutkan ini nanti. Terus yang hari Rabu, alat musik dapur ya. Kita butuh alat musik dapur hari Rabu, entah sendok dengan gelas, entah panci dengan sendok sayur, entah apa terserah. Pokoknya setiap orang memegang salah satu alat musik dapur dengan pemukulnya. Tapi usahakan kalau untuk anak-anak jangan yang mudah pecah ya, karena saya pengalaman pernah pakai botol tuh pecah. Jadi kasihan nanti kalau mereka terkena pecahan ya kan.
Lalu hari Kamis kita akan memakai tanggalan bekas bulan lalu. Kita akan butuh hari-harinya dari Senin sampai Minggu. Lalu gunting. Lalu hari Jumat kita nanti membutuhkan seperangkat gambar bingo dan juga kotak bingonya nanti disediakan dalam desain materinya. Lalu hari Sabtu kita membutuhkan kertas tebal berwarna-warni, terserah warnanya apa. Terus kita nanti kertasnya ini akan kita jadikan hiasan topi jeri sama hiasan kacamata jeri. Pokoknya nanti seru pokoknya minggu depan yang Sabtu ya. Lalu yang Minggu kita juga butuh kertas tebal lagi untuk print ayat dan kertas penutup ayat. Nanti kita akan seru-seruan main tutup buka ayat. Lalu hari Senin kita akan membutuhkan satu gitar atau alat musik lain yang biasa Anda pakai sekeluarga untuk memuji Tuhan. Terserah kalau nggak ada gitar, nggak ada alat musik lain, pakai alat musik dapur atau pakai marakas botol yang dikasih biji-bijian itu boleh. Kayak gitu ya, gampang-gampang ya. Kalau minggu ini lebih gampang lagi, banyak video-video, semua video binatang, semua, dan seru-seruan, alat-alatnya nggak sulit. Jadi saya pernah tuh upload di grup tuh, orang yang baru masuk langsung keluar lagi, dia kayaknya takut, kayaknya ngeri nih kalau ikut micro teaching nih, alat-alatnya banyak sekali gini. Akhirnya sekarang saya minimalis banget supaya alatnya gampang banget, yang orang tuanya nggak merasa ketakutan ikut program ini gitu ya. Saya simpelin gitu. Jadi yang kalau video apalagi gampang, tinggal putar HP play gitu. Anak-anak seneng dapat cerita menjelang tidur, nonton video dulu, seru ya. Baik, begitu. Terima kasih Bapak Nathan, terima kasih Ibu Marta, dan Pak Yesaya tadi mendahului kita karena sedang kuliah. Ibu Ripka, thank you. Ibu Sarah, thank you. Ibu Vivi, thank you. Kak Sheila, thank you. Nanti saya akan telepon bentar lagi Kak Sheila, ada yang mau saya jelaskan. Terima kasih semuanya. Ya, saya tutup dulu.